Paham liberalisme orang Kolombia sangat disetujui oleh Zhang Yi, sebab pada dasarnya itu memang sebuah negara imigran. Jadi banyak imigran baru tidak memiliki terlalu banyak rasa identitas terhadap Kolombia. Yang mereka lakukan hanyalah dibayar untuk bekerja. Saat berbicara sampai di sini, Brian dengan marah mengeluh kepada Zhang Yi. Morgan si brengsek itu terlalu pelit. Aku hanya meminta dana kegiatan sebanyak 100 miliar, tetapi dia tetap menolak. Apa anjing jantan terkuat nomor 1 di dunia yang begitu luhur ini tidak pantas dengan harga segitu? Kolombia, karena sudah lama memiliki kontak dengan peradaban bawah tanah, telah melakukan persiapan yang sangat matang untuk kedatangan akhir zaman. Mereka juga sampai saat ini adalah sedikit dari negara yang masih mampu mempertahankan tatanan sosial yang normal, serta menjaga stabilitas mata uang. Beberapa hal, menurut Zhang Yi, benar-benar terasa absurd. Misalnya, di tempat itu, meskipun seseorang hampir mati kedinginan atau kelaparan, tetap harus ada hari libur, serta aturan bahwa anak di bawah usia 14 tahun tidak boleh ikut bekerja. Tapi jika dipikir sebaliknya, itu juga bukan hal yang buruk. Zhang Yi tersenyum sambil bertanya kepada Profesor Da Vinci dan Brian, "Kalau kalian ikut bergerak bersama aku tidak akan membayar dana kegiatan, ya?" Profesor Da Vinci mencibir, "Ikut bergerak bersamamu adalah karena kehendak bebas kami. Kita memang teman, tapi setelah sampai di bulan nanti, kami tidak akan secara membuta mengikuti perintahmu." Zhang Yi mengangkat bahu. "Tentu saja." Profesor Da Vinci sangat cerdas, kecerdasannya bahkan mampu menyaingi Yang Xinxin. Saat nanti ada masalah rumit, mereka masih membutuhkan bantuannya. Zhang Yi tidak pernah merasa dirinya sangat pintar. Karena itu ia mau lebih banyak mendengar pendapat orang-orang cerdas. Hei, apa kalian sudah selesai bicara? Aku ingin bertanya satu hal, di mana pesawatnya?" Indra itu terdengar agak tidak sabar dari Di Zetian. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Di hadapannya hanya ada sebidang tanah kosong yang sangat luas, sama sekali tidak terlihat bayangan pesawat. "Kau sedang apa sih? Terburu-buru begitu?" Zhang Yi menguap. Lalu di depan semua orang mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya ke udara. Detik berikutnya, sebuah pusaran ruang raksasa muncul di langit. Ruang terdistorsi, pintu terbuka, lalu sebuah tonjolan baja raksasa dan mengerikan secara perlahan muncul tanpa suara dari ketiadaan. Di Zetian dan yang lainnya hanya memandang dengan tenang. Awalnya ada rasa tidak mengerti dalam tatapan mereka, karena mereka tidak tahu apa hubungan tonjolan logam aneh itu dengan sebuah pesawat. Namun, seiring semakin banyak bagian pesawat muncul, raut terkejut di wajah mereka juga semakin kuat. Kapal perang raksasa itu menekan ruang, menimbulkan suara angin yang menderu, gemuruh bergema keras. Tidak lama kemudian, bagian kecil yang terlihat saja sudah jauh lebih besar daripada ukuran kapal induk terbesar di dunia. Orang-orang yang berdiri dalam bayangannya merasa seperti sekadar bakteri kecil. Boom, boom, boom! Kapal perang Super Dreamer masih terus keluar, membuat Di Zetian dan lainnya tertegun. Ketika kau mengira yang kau lihat sudah sangat besar dan menakutkan, sebentar kemudian kau sadar bahwa yang kau kira besar ternyata masih bisa jauh lebih besar lagi. Hanya untuk melepaskan Dreamer, Zhang Yi membutuhkan waktu puluhan detik. Sebenarnya bukan tidak bisa dilepaskan sekaligus. Utamanya, ia ingin menikmati ekspresi orang-orang saat ini. Bahkan Morana, sang dewi musim dingin yang begitu dingin, juga tampak terpaku. Lalu seolah terpikir sesuatu, ia menatap tajam ke arah Zhang Yi. "Kapal perang ini, apakah ini teknologi yang kau peroleh dari bangsa Changyuan?" Zhang Yi tersenyum tipis dan mengeluarkan seluruh tubuh Dreamer. Kapal itu tidak jatuh ke tanah, melainkan diam-diam melayang di udara. Di atas kapal perang itu, satu persatu kepala logam bulat menyembul keluar. Jumlahnya mencapai puluhan ribu makhluk mekanis. Mereka bertugas mempertahankan seluruh operasi kapal. Panjangnya lebih dari 2000 meter, tingginya juga mencapai lebih dari 600 meter yang mencengangkan. Hanya dengan melayang di udara, ia sudah sanggup menutupi seluruh cahaya matahari dari satu kawasan kota. Ini bukan sekadar kapal udara. Ini jelas sebuah kota udara. Zhang Yi menatapnya dan menjawab pertanyaan Morana sambil tersenyum.
Kau benar, ini adalah warisan bangsa Changyuan. Hati Morana bergetar hebat. Ia diam-diam menggenggam tinjunya. Dalam hatinya hanya ada penyesalan tanpa akhir. Padahal pertempuran itu terjadi di wilayah mereka, Fremont, tetapi pada akhirnya justru Zhang Yi yang mendapatkan keuntungan sebesar ini. Hanya teknologi satu kapal perang super ini saja sudah melampaui seluruh teknologi pasukan mekanis yang mereka miliki. Saladin dan yang lainnya terpana. Namun pada pertemuan pertama Zhang Yi dan kawan-kawannya dengan kapal perang super itu, kira-kira wajah mereka juga seperti ini. Brian memeluk kedua cakar anjingnya, memasang wajah sok hebat sambil berkata, "Orang-orang dari daerah kecil memang tidak punya wawasan. Cuma sebuah kapal perang amfibi 4 mode saja, kok sudah takut begitu?" Saladin dan kawan-kawan tidak peduli pada ejekan Brian. Mereka menatap Zhang Yi, keterkejutan di wajah mereka sama sekali belum hilang. "Yang mulia Kaos, dengan kapal perang ini saja, Anda sudah memiliki kekuatan untuk memusnahkan negara, bukan?" Mendengar itu, raut Di Setian dan Gao Changkong mendadak menjadi serius. Sebagai negara tetangga Huaxu, mereka paling tidak ingin melihat Huaxu menjadi terlalu kuat. Karena itu berarti mereka berisiko ditelan. Sementara Gao Changkong murni merasa bahwa dengan adanya Zhang Yi, harapannya untuk kembali menaklukkan wilayah Jiangnan menjadi semakin tipis. Untuk negara-negara kecil dan menengah memang tidak ada masalah. Zhang Yi menjawab lembut. Untuk negara-negara kuat sebenarnya juga tidak masalah. Namun Zhang Yi tidak mengatakannya. Bagaimanapun, mereka belum tahu bahwa kapal sehebat itu, ia memiliki 3 buah. Ditambah lagi setelah perang besar, ia merebut sumber daya perang dari Kekaisaran Wuluan, serta 10.000 lebih makhluk mekanis bangsa Changyuan yang ada di tangannya. Saat ini, Zhang Yi sepenuhnya bisa melibas negara manapun di dunia. Di Setian yang barusan bicara keras sekarang, raut wajahnya jadi lebih lunak. "Demi Dewa Wisnu, aku sudah bilang sejak dulu, dalam masa depan yang kulihat, ada dirimu. Kaos, kita akan menjadi sahabat karib yang saling bergantung pada masa depan setelah akhir zaman." Zhang Yi memandang Di Setian lalu menghela napas. "Aku lebih suka dirimu yang barusan, yang arogan dan tak mau tunduk. Kembalilah seperti itu." Di Setian tertawa lebar. "Kau memang selalu lucu. Aku ini orang yang selalu sangat ramah." Zhang Yi malas berdebat. Benteng Tianhai sudah dimasukkan ke ruang asing, meninggalkan Bai Li Changqing dan lainnya untuk menjaga rumah. Sementara semua orang lainnya ikut Zhang Yi bersiap menuju bulan. Mereka naik ke kapal perang. Dari bawah terlihat besar, setelah berada di dalam ternyata lebih besar lagi. Kapal perang menembus awan. Kabut mengelilingi. Melihat ke bawah, semuanya di bumi tampak sangat kecil. Zhang Yi membuka saluran komunikasi internasional, melakukan konfirmasi waktu dengan Gereja Junzeng serta pihak Kolombia. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, ia mengangguk ke arah lukeran. Saatnya berangkat. Mesin penggerak Dreamer mulai diaktifkan. Suara yang menggelegar bagaikan gempa bumi terdengar di atas kota Tianhai. Bai Li Changqing bersama sekelompok anggota pasukan Fuying yang berperalatan lengkap memberikan hormat dari kejauhan kepada kapal perang itu, mengantar kepergiannya saat benda raksasa tersebut perlahan-lahan terangkat ke udara, kemudian melaju semakin cepat meninggalkan permukaan planet. Molana memegang kedua sisi dinding kapal perang. Saat ini, ia dapat merasakan bahwa di luar kapal sudah terbentuk sebuah perisai energi transparan yang mampu mengisolasi segala sesuatu dari luar. Tidak membutuhkan dorongan roket, langsung bisa terbang ke luar angkasa. Mata Molana dipenuhi keterkejutan. Kapal perang sebesar itu, dengan tingkat teknologi manusia saat ini, sama sekali sulit dibayangkan bagaimana caranya dapat didorong masuk ke luar angkasa. Inilah kekuatan peradaban mesin yang telah mengembangkan teknologi ilmiah mereka sampai ke tingkat ekstrim di bawah generasi kedua. Sebuah kapal perang yang tersisa dari zaman lampau saja sudah mampu mengguncang seluruh persepsi mereka. Kapal perang itu melesat ke angkasa, bagaikan gunung yang terangkat, lalu dengan cepat mempercepat laju menuju luar angkasa. Pada saat yang bersamaan, di bawah tanah markas besar Baitigon, permukaan bumi terbelah, memperlihatkan sebuah markas rahasia bawah tanah.
Sebuah pesawat berwarna perak keabu-abuan dengan bentuk aneh, kira-kira sebesar kapal perusak, memancarkan api biru dan perlahan-lahan terangkat ke udara. Strukturnya sama sekali tidak menyerupai produk teknologi manusia, sebab benda itu sendiri adalah peninggalan dari era sebelumnya. Baitigon menamainya Bahtera Nuh. Pastor aturan, Cory O'Ryan, dan Suster Duka, Brittany Leibniz, memimpin sekelompok anggota Ordo Kesatria Kuil menaiki pesawat itu. Paus tidak hadir di tempat, dan yang mengantar mereka adalah Kardinal Arnold Olive. Semoga Tuhan yang Maha Penyayang melindungi kalian. Olive berdoa untuk mereka dengan khusyuk. O'Ryan dan Leibniz juga merapatkan kedua telapak tangan, berdoa ke arah salib perak. Tunggulah kabar kemenangan kami. Wajah O'Ryan menampakkan senyuman gila. Begitu ritual suci dimulai, itu tidak akan berhenti. Kita pada akhirnya akan menjadi kekal. Setelah pintu kabin Bahtera Nuh tertutup, pilot profesional di dalam langsung mengoperasikannya menuju angkasa. Sementara itu di Columbia, mereka masih menggunakan wahana antariksa, tetapi berupa super shuttle yang belum pernah ada sebelumnya. 2 buah yang dapat membawa satu pesawat menuju luar angkasa. Ukurannya sangat besar, dan jumlah awak yang ditampung mencapai sekitar 200 orang. Sebagian besar delegasi negara, termasuk beberapa anggota misterius dari organisasi pupil, semuanya menggunakan wahana itu untuk menuju bulan. Saat hendak berangkat, Benjamin Morgan memandang mahakarya Columbia itu dan berkomentar dengan bangga. Setelah melihat produk teknologi terbaru Columbia, entah apakah orang-orang dari tahta Junzeng dan para anggota Hundun dari Huaxu akan menyesal karena tidak meminta tiket kapal. Columbia adalah negara dengan teknologi terkuat di planet ini. 3 pesawat luar angkasa itu secara bersamaan mulai naik menuju langit, menuju bulan. Setelah Dreamer memasuki stratosfer, Zouker mengumpulkan semua orang di kapal. Kemudian, ia membagikan masing-masing satu kapsul. "Apa ini? Obat mabuk perjalanan?" tanya Brian sambil mencubit kapsul itu dengan rasa penasaran. Zouker tersenyum lembut. "Ini adalah kapsul oksigen. Setelah diminum, ia akan perlahan terurai di dalam perutmu dan terus-menerus menyediakan oksigen. Dengan begitu, kalian tidak perlu membawa tabung oksigen." Brian terkejut. "Ada benda sebagus ini?" Ia melirik tabung oksigen portabel di pinggangnya, seketika merasa benda itu tidak menarik lagi. Zhang Yi berkata kepada mereka, "Sebenarnya membawa oksigen terkompresi tidak masalah, tetapi mengingat kita mungkin akan bertarung, jika oksigen eksternal itu bocor, di lingkungan luar angkasa kalian akan tamat." Dewa Shitian mengerutkan alis, tidak puas. "Kenapa kalian, bukan kita? Bukankah kita bergerak bersama?" Zhang Yi tersenyum tipis. "Sebagai pengguna kemampuan ruang, aku tidak punya kekhawatiran seperti itu." Ia bahkan dapat memaksimalkan penghalang 2 dunia miliknya, sepenuhnya mengisolasi lingkungan luar dan dalam, bahkan cahaya dan udara sekalipun. Saat itu, mana mungkin ia perlu memikirkan dampak dari luar? Dewa Shitian dan yang lainnya tak bisa tidak berkomentar bahwa pengguna kemampuan ruang sungguh luar biasa, bagaikan komandan logistik berjalan. Semua orang menerima kapsul oksigen dari tangan Zouker. Gao Changkong menatap kapsul di tangannya dengan sorot mata yang penuh makna. Benda yang diberikan orang lain, ia tidak berani memakannya sembarangan. Zhang Yi menyadari keganjilan itu, mendengus kecil dan bertanya dengan nada datar, "Kenapa? Takut aku meracunimu?" Beberapa orang yang tadinya hendak langsung menelan kapsul itu, tiba-tiba menghentikan gerakannya. Namun ada juga yang tidak peduli dan langsung menelannya, seperti Profesor Da Vinci, Brian, serta Raja Saladin dari Kekaisaran Kuton. Profesor Da Vinci menatap semua orang dengan mata mati seperti ikan. "Sekarang kita semua berada di kapal yang sama." Ia menunjuk lantai Dreamer. "Jika masalah bulan tidak bisa diselesaikan, tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Aku percaya Hundun tidak punya alasan meracuni kalian di sini. Lagi pula, kalau ia benar-benar ingin berbuat sesuatu pada kalian, tidak perlu cara seribet ini, bukan?" Kekuatan Zhang Yi saat ini sudah sampai tingkat apa? Profesor Da Vinci dan Brian telah melihatnya dengan mata kepala sendiri.
Setelah menyerap sebagian asal kekuatan penjaga gerbang dunia bawah, indeks kemampuannya paling sedikit berada di atas 45.000. Bahkan kemungkinan mendekati 50.000. Apalagi ada sebuah kapal perang super di sini. Jika ia ingin bertindak, tidak banyak dari mereka yang bisa hidup. Melihat Profesor Da Vinci dan yang lain menjadi contoh, semua orang akhirnya menelan kapsul oksigen itu. Gao Changkong menggelengkan kepala dan berkata kepada Zhang Yi, "Aku tidak curiga padamu. Aku hanya ingin bilang, bisa tidak kalau diberi beberapa lagi?" Zhang Yi tertawa kecil, menepuk bahunya sambil menyipitkan mata. "Persediaan terbatas, harus dibagi dengan bijak. Mohon dimaklumi." Dalam hati, Gao Changkong menggerutu. Bukankah ini cuma cara untuk menahan kami? Dasar licik tetap saja tidak berubah. Namun ia tetap menelan kapsul itu. Meski benar-benar beracun, ia tidak punya pilihan lain. Setelah memasuki tubuh, kapsul oksigen itu segera larut. Semua orang terkejut menyadari bahwa mereka bahkan tidak perlu bernapas, tetapi tidak merasakan kekurangan oksigen. Mereka hanya perlu mengeluarkan gas buangan dari tubuh. Orang yang menemukan ini benar-benar jenius. Profesor Da Vinci tidak bisa menahan diri untuk memujinya. Zhou Ke'er meletakkan kedua tangannya dengan anggun di depan tubuh, mengangguk sambil berkata, "Terima kasih atas pujiannya." Mata Zhang Yi menampakkan kehangatan, tentu saja lebih banyak lagi kebanggaan. Keluarga di sekelilingnya, tak satu pun yang menjadi beban. "Iya ya, jelas begitu. Kakak Ke'er paling hebat," kata Supangzi di samping sambil mengunyah ayam panggang. Wajahnya penuh minyak. "Zhang Yi, aku menarik kembali kata-kata barusan." 3 kapal lepas landas secara bersamaan. Kinerja Dreamer jauh lebih unggul, namun Zhang Yi tidak ingin menjadi yang pertama tiba di bulan. Jika terjadi masalah di depan dan tidak ada yang membantu, bukankah dia yang akan berada di garis depan bahaya? Koordinat pendaratan yang telah disepakati berada di area yang sama, sehingga tak lama kemudian mereka melihat ada sebuah kapal lagi yang terbang keluar dari planet itu. Hanya saja, dibandingkan dengan Dreamer, ukurannya kecil sekali, bagaikan sehelai daun kecil di atas air. Pastor Olayan menyilangkan tangan, tubuh kekarnya seperti beruang raksasa, duduk di kabin sambil memantau seluruh situasi. Tiba-tiba, dari ruang kemudi terdengar suara teriakan kaget. "Ya Tuhan, itu apa? Tuhan, jangan-jangan mataku bermasalah? Apakah itu tempat tinggal para dewa?" Alis Olayan langsung mengernyit. Ia bertanya dengan suara berat, "Apa yang terjadi?" Suster Leibniz juga menghentikan doanya, menoleh dengan rasa penasaran. Seorang ksatria kuil menempelkan wajahnya ke jendela kapal, lalu menoleh kembali dengan suara bergetar. "Tuan Olayan, cepat lihat! Ini benar-benar mukjizat Tuhan." Olayan bangkit dengan rasa penasaran, berjalan mendekat, dan begitu melihatnya, matanya langsung melotot sebesar lonceng tembaga. Suster Leibniz pun menutup mulutnya, menjerit kaget. "Ini kapal perang antariksa. Sebuah kapal perang super, panjangnya lebih dari 2 kilometer, menjulang seperti pegunungan yang berdiri tinggi, diam-diam melayang tidak jauh dari sisi depan mereka. Di tengah angkasa yang sunyi dan luas, ketika mereka melintas di sampingnya, mereka tampak kecil dan menyedihkan. Apapun itu Epsilon, atau orang-orang dari gereja Junzeng, ketika berada di angkasa dan berhadapan dengan pemandangan sedahsyat itu, tetap saja tak bisa mengeluarkan sepatah kata. Mereka bahkan tidak berani membayangkan itu adalah kapal buatan manusia, melainkan yakin bahwa itu adalah hasil ciptaan suatu peradaban kuno yang begitu kuat hingga sulit dibayangkan. Pada saat itulah, di telinga Pastor Olayan dan Suster Leibniz terdengar suara yang sangat mereka kenal. "Teman-teman dari gereja Junzeng, tolong tuntun jalan di depan." Tentu yang berbicara adalah Zhang Yi. Ia berdiri di ruang komando kapal perang itu, memandang kapal kecil itu dari atas dengan senyum tipis. Orang yang dapat berhubungan dengan bangsa Moonfolk hanyalah pihak gereja Junzeng. Jadi, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, tentu mereka harus maju paling depan. Mendengar suara Zhang Yi, Pastor Olayan, dan Suster Leibniz terdiam lama. Sebuah dugaan mengerikan muncul dalam benak mereka. Apakah kapal perang super yang mengerikan ini?
milik negara Huaxu. Halo, halo, apakah kalian bisa mendengar suara saya? Ini Dreamer, Kapten Chaos sedang berbicara dengan kalian. Akhirnya, terkonfirmasi. Keduanya butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Benar, ini kami. Pastor Olayan bertanya, kapal perang super ini, apakah milik negara Huaxu? Ia tak dapat menahan rasa penasarannya. Tentu saja bukan. Jawab Zhang Yi. Pastor Olayan dan Leibniz pun lega sejenak, tetapi kemudian mereka mendengar Zhang Yi melanjutkan. Ini milikku. Keduanya terdiam. Otak mereka seperti sempat mati seketika. Senjata menakutkan semacam itu, sebuah karya teknologi tingkat super, ternyata milik pribadi Zhang Yi. Baik, kalau begitu, mari kita berangkat bersama. Pastor Olayan bergumam samar. Lalu setelah menutup komunikasi, Noah's Ark melintas di samping Dreamer seperti seekor lalat, kemudian mulai mengitari planet membentuk lintasan melengkung. Mereka tidak memiliki daya dorong yang cukup kuat untuk langsung lepas dari gravitasi planet dan terbang menuju bulan. Jadi mereka harus berputar beberapa kali, mempercepat, lalu mencapai kecepatan lepas. Namun ketika mereka pergi, mereka melihat Dreamer tetap berhenti di tempat, tidak bergerak sedikit pun. Operator bertanya keheranan, mereka berhenti di sana untuk apa? Apakah kapalnya rusak? Ada yang menampakkan senyum sinis. Di ketinggian seperti ini, jika terjadi kerusakan, meskipun seseorang adalah seorang Epsilon, tetap saja sulit melarikan diri. Pada akhirnya, mereka pasti meminta bantuan. Namun seseorang mengemukakan pendapat yang jauh lebih mengerikan. Mungkinkah mereka tidak perlu melakukan penerbangan mengitari planet karena daya dorong kapal mereka cukup kuat untuk langsung lepas dari gravitasi planet? Begitu kata-kata itu muncul, seluruh bagian dalam kapal langsung jatuh ke dalam keheningan mencekam. Ada yang ingin membantah, mengatakan bahwa dengan tingkat teknologi antariksa planet saat ini, hal itu mustahil. Namun setelah menoleh dan melihat Dreamer yang besar dan menakutkan itu, ucapan tersebut tidak lagi dapat keluar dari mulut. Tingkat teknologi negara Huaxu sudah sampai setakut ini? Pastor Olayan mengernyit, kelopak matanya dipenuhi bayangan berat. Tampaknya itu teknologi yang mereka dapat dari peradaban mesin milik Freemans. Ia merasa terkejut, bahkan sedikit iri dan cemas. Namun saat ini, ia tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Yang bisa dilakukan hanyalah menuju bulan lebih dahulu. Namun keterkejutan itu kini tertanam sangat dalam di hati orang-orang gereja Junzeng. Pada saat yang sama, yang melihat pemandangan ini bukan hanya orang-orang di dalam kapal. Di pusat komando udara Fatigon, banyak orang menyaksikan adegan menakutkan ini dengan mata kepala sendiri. Negara Huaxu, Chaos, Zhang Yi. Arnold Olive mengambil napas panjang, tanpa sadar menggenggam erat salib di dadanya. Berapa banyak rahasia yang masih disembunyikan orang ini? Dan mengenai Kekaisaran Huluan, apakah benar mereka dihancurkan olehnya? Tidak mungkin, kan? Olive sendiri meragukan kebenaran berita itu, karena berdasarkan intel mereka, tidak ada satupun ahli tingkat tinggi dari negara Huaxu yang tewas. Dalam perang pemusnahan suatu negara, meskipun negara Huaxu sangat kuat, tetap akan menerima kerugian besar. Segala sesuatu menjadi sebuah teka-teki besar yang menyelimuti pikiran banyak orang gereja Junzeng. Olive berkata kepada Olayan dari kejauhan, "Ingat untuk memperhatikan Chaos dengan baik. Orang itu penuh dengan rahasia." Dan lagi, dia membawa relik suci Mikkel. Dalam perjalanan ke bulan ini, kita tidak boleh membiarkan dia mengacaukan rencana kita. 3 buah wahana antariksa. 2 di antaranya membuat orang-orang di dalamnya ditekan hingga depresi oleh Zhang Yi. Morgan saat datang begitu bersemangat dan penuh percaya diri, namun saat ini ia menjadi sangat diam. Sebelum datang, ia masih dengan bangga membayangkan bahwa mereka, dengan tingkat teknologi yang jauh lebih maju dari seluruh dunia, dapat dengan sombong memamerkan kehebatannya di depan Zhang Yi dan gereja Junzeng. Hasilnya sekarang, wajahnya tertampar berkali-kali. Zhang Yi menunggu mereka mengelilingi planet untuk melakukan akselerasi, lalu memanfaatkan efek ketapel gravitasi untuk melontar menuju bulan. Baru setelah itu, ia dengan santai meminta Lukeran mengikuti mereka terbang ke sana.
Meskipun sama-sama melakukan perjalanan antariksa, tetap saja ada perbedaan besar antara satu kapal dan yang lain. Wahana impian milik Zhang Yi sangat besar, cepat, stabil, dan sangat lincah dalam pengoperasiannya. Mampu mendarat tanpa penyimpangan sedikit pun di lokasi yang ditentukan. Namun dua kapal lainnya ingin mendarat dengan stabil saja sudah harus mengandalkan keberuntungan. Setelah terbang selama beberapa jam, satelit raksasa itu akhirnya perlahan-lahan membesar di depan mata mereka. Namun bagian depan bulan bukanlah tujuan mereka. Mereka ingin pergi ke bagian belakang bulan. Tanpa atmosfer, yang terlihat hanyalah kawah-kawah raksasa, entah terbentuk akibat hantaman meteor atau ditinggalkan oleh peperangan para penghuni bulan. Sudah mendekati bulan, semua orang waspada dan bersiap. Suara Zhang Yi terdengar di telinga semua orang. Menghadapi lokasi dan ras kehidupan yang tidak diketahui, ia tidak akan pernah berasumsi bahwa pihak lain akan ramah. Pakaian tempurnya sudah ia kenakan sejak lama. Saat ini, Zhang Yi setiap saat bisa meledakkan kekuatan puncak dengan indeks kemampuan melebihi 45.000 titik. Bahkan jika menggunakan seluruh kartu trufnya, kini ia bahkan tanpa bergantung pada Ling, tetap bisa bertarung dengan sosok tingkat penjaga gerbang dunia bawah. Sedangkan Ling, ia berada di dalam ruang dimensi Zhang Yi. Hanya saja, kondisi Ling saat ini sangatlah unik. Setelah merampas sebagian besar substansi spiritual milik penjaga gerbang dunia bawah, Zhang Yi sendiri tidak tahu lagi apa sebenarnya keberadaannya sekarang. Dahulu ia hanya memiliki tubuh dan memori. Jadi, apakah ia benar-benar Ling? Ataukah ia hanya robot yang sangat mirip Ling? Namun kini ia memiliki substansi spiritual. Apakah itu membuatnya menjadi Ling? Apakah ia adalah kehidupan? Zhang Yi tidak suka memikirkan pertanyaan filosofis, namun Ling sangat penting baginya. Setidaknya Zhang Yi tidak ingin ia memiliki kesadaran independen. Kemudian, pada suatu saat mengikuti jejak seseorang yang kembali ke ether, lalu tubuhnya lenyap begitu saja. Ia tidak akan punya tempat untuk menangis. Ia pernah meminta Yang Xin menggunakan kemampuan teknis komputernya untuk menambahkan beberapa data ke dalam kode dasar Ling. Misalnya, untuk sepenuhnya mematuhi semua perintah Zhang Yi. Namun, Yang Xin mengatakan bahwa hal itu sama sekali tidak mungkin. Tubuh Ling terlalu khusus, bahkan kemampuan sistem regulasi. Yang Xin tidak berfungsi padanya, apalagi sekadar menanam kode secara paksa. Selain itu, ia juga tidak menemukan port apapun yang dapat mengubah kode-kodenya. Untungnya, Ling ini belum menunjukkan perilaku abnormal. Ia tidak sepenuhnya patuh pada Zhang Yi. Kalau tidak, ia tidak akan secara aktif merebut fragmen ether. Namun tugas yang diberikan Zhang Yi kepadanya tetap saja tidak pernah ia tolak. Bagian belakang bulan. Ini adalah wilayah yang bagi manusia sangat asing dan tak dikenal. Selama tak terhitungnya usia dunia, manusia sama sekali tidak dapat mengamati daerah ini, sehingga hati mereka dipenuhi rasa penasaran yang tak terhingga. Namun pada hari ini, di tanah tandus ini, sedang berlangsung perang besar dengan skala luar biasa. Dua pasukan, satu memancarkan cahaya suci luas benderang, satu lagi gelap seperti malam yang sunyi. Arus baja dari kedua belah pihak memuntahkan kekuatan mengerikan, menggunakan senjata-senjata paling primitif dan bertabrakan dengan dahsyat. Aliran kekuatan gaib saling menghantam di langit, tanah terkoyak tanpa ampun. Tak terhitung berapa banyak pengguna kekuatan yang terhapus dalam gelombang benturan demi benturan. Pihak bercahaya mengenakan zirah suci berwarna perak, sementara pihak gelap berbalut tubuh hitam kelam, dipenuhi rune biru tua. Itulah perlindungan terbaik mereka. Dua peradaban yang sepenuhnya berlawanan, bahkan cara sirkulasi kekuatan mereka pun sangat berbeda. Namun satu hal sama, mereka sama-sama sangat kuat. Kekuatan yang ditunjukkan salah satu pasukan saja sudah jauh melampaui para prajurit Kekaisaran Uluan yang pernah dimusnahkan oleh Zhang Yi. Di seberang sebuah ngarai besar yang kering kerontang, ratusan ribu pasukan saling bertarung dengan gila-gilaan. Di puncak pegunungan tinggi, seorang jenderal berzirah perak dengan tubuh jauh lebih besar daripada prajurit lain. Helm di kepalanya tampak seperti dipenuhi duri. Ia menggenggam tombak spiral aneh, memandang ke arah medan perang, lalu melompat. Boom! Dari langit turun petir-petir raksasa
yang menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi makhluk raksasa berbentuk centaur perak. Tombak spiralnya diselimuti badai petir, menghantam ke arah pasukan hitam dengan kekuatan dahsyat. Boom! Kilatan petir lurus jatuh dari langit, menghancurkan pasukan hitam dalam jumlah besar menjadi serpihan. Tak lama kemudian, cahaya energi spiritual berubah menjadi bola-bola cahaya putih, melesat masuk ke tanah. Dengan kemunculan ksatria perak itu, pemimpin pasukan hitam pun turun ke medan pertempuran. Ia mengenakan zirah hitam kelam yang lebih gelap daripada kegelapan itu sendiri, sampai-sampai sulit melihat wujudnya dengan jelas. Ia tampak seperti kekosongan yang dicongkel keluar dari dunia materi. Ia menghentakkan kaki, melesat ke langit, dan berubah menjadi monster raksasa dengan 4 pasang sayap di punggungnya, seperti naga terbang. Tubuh raksasa sepanjang ratusan meter itu terbang di udara, menghembuskan api tak berujung yang membakar pasukan putih dalam jumlah besar hingga menjadi abu. Kedua pemimpin pasukan, hitam dan putih, segera menyadari keberadaan satu sama lain dan mulai bertarung sengit. Medan perang seperti mesin penggiling daging menghancurkan semua kehidupan. Namun tepat saat itu, cahaya di atas kepala mereka tiba-tiba meredup. Boom! Sesuatu yang sangat besar tampak turun dari langit. Dentuman mesin penggeraknya bahkan menutupi suara perang. Kedua pasukan mendongak secara naluriah. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah kapal perang raksasa perlahan-lahan turun dari langit menuju medan perang. Bahkan kedua jenderal yang saling bertarung pun menghentikan pertempuran karena kewaspadaan. Boom! Wahana impian milik Zhang Yi turun di medan perang ini. Menurut koordinat yang ditentukan, lokasi ini memang tempat yang seharusnya. Namun setelah tiba, Zhang Yi dan yang lainnya justru terpaku. Mereka melihat pemandangan dua ras bertempur. Meskipun sudah mengetahui adanya penghuni bulan, namun menyaksikannya langsung tetap memberi kejutan luar biasa. Terutama melihat dua pasukan, hitam dan putih, yang saling bertempur, semakin membuat mereka bertanya-tanya. Penghuni bulan juga tidak bersatu. Apakah mungkin pertempuran mereka inilah yang menyebabkan bulan retak? Zhang Yi berkata sambil menduga.